Selamat pagi teman-teman. Perkenalkan kami dari mahasiswa program studi agroteknologi Fakultas Pertanian Universitas Nasional Jakarta dengan saya Hanum Ratna Salsabila dan teman saya Putri Nabila Surya dan teman saya Arif Kurniawan. Kami dari kelompok 6 kelas B ingin memenuhi tugas mata kuliah pengembangan pertanian perkotaan dengan mewawancarai. Di sini ada Pak Holik sebagai CEO dari Sayuran Pagi dan juga narasumber pada kali ini. Selamat menonton. Pak, bagaimana sejarah pertama kali buat sayuran pagi ini Pak? Oke, jadi sayuran pagi ini sebenarnya terbentuk dari kesenangan kita di masa kecil sih. Jadi kan saya itu dulu dari kaki gunung lah di pedesaan gitu di daerah Wonosobo. Nah, kita emang dari kecil suka nanam gitu. Nah, kok yang dilalah kuliah itu di matematika. Jadi aku jurusannya matematika sebenarnya tadinya. Cuman memang dari kecil itu memang punya cita-cita dari semenjak SMP. Jadi kan sekolah saya itu SD yang seadanya lah ibaratnya kayak gitu. Muridnya juga cuma seberapa. Terus tiba-tiba pindah ke SMP favorit gitu. Di situ aku melihat ada gap pendidikan yang sangat jauh. Kayak gitu. Fasilitas, terus model pendidikan dan lain sebagainya ya. Sesederhana aku tuh nggak dapat pelajaran bahasa Inggris di SD gitu kan. Tiba-tiba masuk SMP ada bahasa Inggris, bingung. Teman-teman yang lain udah pada jago-jago gitu kan di kota kan. Nah dari situ sampai sekarang mimpi itu masih ada. Aku pengen bikin sekolahan kayak gitu. Nah dari situlah juga motivasi untuk ya mau nggak mau saya harus pinter kayak gitu kan. Mau nggak mau saya harus menguasai banyak mata pelajaran dan menguasai banyak hal gitu. Nah di lain sisi desa saya itu mostly pertanian kayak gitu. Teman-teman udah pernah baca puisinya W.S. Rendra yang Sajak Seonggok Jagung belum? Belum Pak. Jadi intinya ada satu bait terakhir di puisi itu yang mengatakan ya intinya gini, buat apa kamu belajar jauh-jauh ke kota kalau pada akhirnya menjadi layang-layang di ibu kota. Kamu mau belajar kedokteran, kamu mau belajar matematika, kamu mau belajar teknologi, kalau pada akhirnya kamu itu pulang dan kamu merasa terasing dan sepi ketika kamu pulang, ya sebenarnya kamu ya nggak berguna gitu. Jadi dari situlah pada akhirnya dua hal yang selalu aku tekankan ketika ya lulus SD itu aku kan merantau. Ketika aku nanti balik gitu, aku punya sekolahan dan punya pertanian terintegrasi kayak gitu. Itu akhirnya bikin usaha pilihannya. Nah akhirnya kita coba bikin satu ide gitu kan. Oh kayaknya hidroponik menarik nih gitu. Nah di samping sini kita beli satu sistem 180 lubang. Kok animonya menarik, animonya orang-orang pada tertarik kayak gitu kan. Akhirnya ya udah kita kembangkan membuat greenhouse dan sekarang sampai akhirnya menjadi PT kan. Jadi sayuran pagi ya udah kayak perusahaan. Kira-kira luas lahannya berapa ya Pak? Terus sama komoditas apa aja yang ditanam di sini? Jadi kalau luas lahannya itu sebenarnya kalau kebun kita sendiri itu cuma 120-an lah. 120 di belakang. Di Cibubur itu ada sekitar 500 meter. Terus di beberapa kebun mitra itu ada yang 600, ada yang 3000, ada yang cuma 500 juga kayak gitu. Jadi kita memang memberdayakan mitra-mitra yang mana mitra-mitranya juga jadwal tanam dan juga speknya itu dari kita. Kayak spek benih, spek nutrisi dan lain sebagainya sehingga kualitasnya tetap terjaga sama dengan kita. Kalau untuk komoditasnya kita masih lebih ke sayuran daun. Kayak misalnya oriental, ada bayam, kangkung, pakcoy, sawi gitu kan. Terus oriental yang kelasnya agak tinggi ada kailan, kale gitu kan, kale karli, kale nero gitu kan. Terus habis itu sama selada-seladaan. Kalau selada-seladaan banyak. Kayak misalnya red oak leaf, green oak leaf. Terus yang nggak banyak orang nanam tuh endive. Terus kita juga lagi nyoba arugula gitu kan. Terus kalau kayak selada keriting, lolorosa, terus romaine itu kita ya memang udah dari dulu gitu. Jadi sekitar sebenarnya kalau dijenisin ada 30-an lebih jenis yang kita tanam di banyak kebun itu gitu. Karena kalau kita cuma punya satu kebun
salah satu hal yang menjadi masalah adalah hama. Kalau kita nanam hal yang sama, tanaman yang sama, terus di situ kan hamanya akan muncul. Nah, makanya kita rotasi tanam untuk tidak menggunakan pestisida. Terus dari beberapa tanaman di situ yang punya nilai jual lebih baik, tanaman apa Pak kira-kira? Kalau nilai jual lebih baik pasti selada ya, karena kita seladanya juga pakai bibitnya banyak yang dari Belanda, Rixuan atau Langsung, Bejo gitu. Jadi emang ya biasanya permintaan resto sih, permintaan resto atau pelanggan, dan memang kita kelasnya menengah ke atas kan, memang yang jadi target market kita tuh menengah ke atas. Jadi yang kita ya bibit-bibit itu mempunyai rasa yang lebih enak dan juga ketahanan yang lebih baik kayak gitu. Jadi memang ya harganya bisa, kalau benih-benih yang lokal itu bisa paling cuma Rp10 gitu satu bijinya. Nah, ini bisa sampai 100 sampai 300 rupiah. Di sini hidroponiknya pakai metode apa Pak kira-kira? Metodenya sebenarnya kita ganti-ganti terus. Maksudnya kita mencari yang paling bagus gitu kan selama 3 tahun ini. Kayak gitu. Awalnya kita dulu pakai sistem A-frame yang DFT. Cuman jelek jadinya gitu kan. Akhirnya kita rubah sekarang sih, karena kita sudah ngejar produksi, kita lebih ke NFT. Jadi NFT kan lebih cepat dan lebih bagus sayurnya. Dan juga kita punya sistem apung sih, sistem rakit apung kita juga ada kayak gitu. Jadi yang sekarang kita pakai yang di Cibubur masih DFT, yang di sini NFT sama apung kayak gitu sih. Terus cara mengatur nutrisinya itu per hari, per bulan atau gimana Pak? Kalau mengatur nutrisinya per ketika kita nanam ya. Terus nanti kalau untuk menjaga nutrisinya kita akan cek tiap hari. Selanjutnya kira-kira waktu yang dibutuhkan dari penyemaian bibit sampai panen tuh berapa lama? Kalau tergantung tanamannya. Kalau oriental kayak kangkung, bayam dan sebagainya tuh 21 hari kita udah panen. Oh, terus dari penyemaian. Benih, dari benih sampai bener-bener dari benih. panen. Kayak gitu sampai panen. Tapi kalau untuk yang kali curly terus selada-seladaan kayak gitu biasanya sampai 2 bulan sih, 60 harian, 45-60 hari kayak gitu. Pak Holik, kalau misalkan ada tanaman yang terkena hama, biasanya pengendalian hamanya gimana? Hama Ya, dan penyakitnya? Sebenarnya kita lebih ke rompes sih. Maksudnya kalau memang tanaman ini nggak bisa diselamatin ya mending kita keluarin, kita buang. Takut nyebar ya Pak? Takut nyebar, bener. Jadi kita sebisa mungkin kita tidak memakai pestisida kayak gitu, karena yang dimakan kan daunnya kayak gitu. Pestisida kan biasanya semprotin ke daun tuh, nah kita nggak pakai gitu supaya ya kualitas kita bagus. Setelah panen kan dilakukan. Nah, perlakuan pasca panen apa saja yang Bapak lakukan dari panen tersebut hingga ke tangan konsumen? Oke. Gitu. Iya, jadi kalau setelah panen ya biasa kita bersihin dulu nih. Bersihnya ya dirompesin, yang jelek-jelek dirompesin gitu kan. Nah, terus habis itu kita packing. Kita pack. Jadi panen tuh biasanya kalau nggak pagi ya malam gitu kan, karena biar sayurannya masih segar kan. Biasanya malam sih kebanyakan. Terus habis itu kita pack malamnya itu, kita kirimin besoknya. Kalau retail kita kirimnya pakai ojek online gitu. Kalau misalkan yang B2B tergantung B2B-nya banyak atau enggak. Kalau yang B2B kecil-kecil ya mungkin bisa kita anterin pakai motor atau diambil ojek online juga. Tapi kalau yang kayak misalnya Holiko, karena yang sejabodetabek kan, jadi kita keliling ke sana tuh pakai mobil gitu. Jadi kita distribusiin ke masing-masing outlet kayak gitu. Berarti nggak ada perlakuan khusus ya untuk kayak sayuran daun, misalnya kayak perlu dikemas lagi nggak, pakai apa gitu? Kita pakai kemasan sih, masih plastik kemasan. sih. Kemasannya plastik ya, ada sablonnya sayuran pagi gitu. Kayak kalau kita lihat di supermarket lah, gitu sih. Selanjutnya nih Pak, kalau berkenan mau nanya secara umum biaya produksi dan keuntungan dari usaha sayuran pagi ini gimana ya Pak? Maksudnya secara umumnya itu lebih menguntungkan dibanding pertanian konvensional atau gimana? Kalau lebih menguntungkan pasti. Jadi
sebenarnya pertanian itu kan tergantung sama luas lahan ya. Iya. Semakin luas lahannya semakin gede keuntungannya. Ya enggak, tapi ketika rugi juga semakin gede ruginya. Kayak gitu sih. Ya enggak? Iya. Nah, jadi kalau keuntungan sama kerugian, karena kita mainnya sama alam juga, sama makhluk hidup juga, ya tergantung juga hasil panennya bagaimana. Sempat pernah tuh ada kita mau panen endif waktu itu, malam itu juga tanaman diserang tikus, nggak bisa panen sama sekali besoknya. Kayak gitu, kita pernah kayak gitu. Tapi kalau overall sih keuntungan sih untung. Nah, karena sayuran pagi ini big team, maksudnya dengan usaha yang masih segini tapi big team itu memang di 2 tahun ke belakang itu kita masih merugi kayak gitu. Secara kalau dihitung profit ya profit perusahaan, tapi di 1 tahun terakhir ini udah mulai equilibrium sampai ke profit kayak gitu sih. Jadi memang ya kalau teman-teman mau berwirausaha di bidang pertanian jangan harap langsung untung. Karena apa? Salah satu challenge tantangan di pertanian itu apa? Long validation interval. Ya enggak? Ketika teman-teman mau membuktikan bahwa selada ini bagus, itu teman-teman butuh berapa? 2 bulan untuk tahu bahwa selada ini bagus, ya enggak? Kamu tanam dengan cara kayak gini, nutrisinya segini, hasilnya kayak gini, itu berapa? 2 bulan ya. Yang kedua adalah capital gain. Kapitalnya juga harus gede, modalnya juga harus gede nih. Kenapa? Kalau kita masuknya, kalau retail langsung bayar. Oh iya benar. Ya enggak? Kalau B2B apalagi masuk ke supermarket itu bisa 3, 4 sampai 6 bulan baru dibayar. Seperti Kayak gitu. Ada kalau dihitung gitu. Ada batas luas berapa kamu bisa untung gitu. Iya benar. Gitu. Itu ada gitu. Kita pernah ngitung. Kalau kita luasnya segini kita untung. Karena apa? Sama pertanian konvensional kalau dibandingin nggak bisa dibandingin. Karena ya sebenarnya mereka jual dengan harga murah, tapi bahan-bahan mereka juga murah. Dan mereka langsung di tanah, ya kan? Iya benar. Kalau hidroponik kamu harus bikin instalasi hidroponik dulu, which is itu mahal. Kayak gitu kan. Ibaratnya kita yang proper aja greenhouse itu bisa 1 juta per meter. Nah, untuk BEP-nya berapa? Ya kalian bisa hitung sendiri. Kalau luasnya segini, hasil panennya sendiri segini, itu berapa? Di 3 tahun pertama itu kalau udah untung itu suatu hal yang luar biasa. 3 tahun pertama biasanya masih pakai dana invest. Biasanya kayak gitu sih. Tapi setelah 3 tahun biasanya sudah mulai dengan ya pasti lini bisnis yang lain juga jalan. Jadi kayak gitu. Jadi kalau keuntungan kita nggak bisa cepat. Tapi dengan kebutuhan sayur yang pasti ada dan pengetahuan orang-orang sekarang ya, apalagi kita nih kalau nanti teman-teman yang masih muda-muda ini nanti berkeluarga dan sebagainya, dan pengetahuan tentang gaya hidup sehat dan sebagainya itu udah lebih banyak, udah lebih luas, ya otomatis sayuran-sayuran sehat akan lebih naik sih gitu. Kayak pandemi ini aja hidroponik senaik daun itu kayak gitu. Apalagi nanti setelah pandemi gitu, orang-orang udah tahu harus menjaga diri, harus selalu imunnya selalu kuat, kalau makannya makanan sehat. Apalagi dengan sekarang gaya hidup sekarang banyak sekali terjadi penyakit kritis dan sebagainya, ya harus dicegahnya dengan sayuran-sayuran sehat kayak gitu. Dengan kayak gitu sih long termnya sih pasti bagus. Terima kasih kepada Bapak Holis yang sudah meluangkan waktunya dan juga sudah berkenan untuk kami wawancarai untuk memenuhi tugas kami. Baik. Kurang lebihnya kami mohon maaf nih Pak. Terima kasih ya Pak ya. Ya, sama-sama. Oke.